anak-anak kecil di zaman beliau, dua hal tersebut secara bersamaan: sopan santun dan keberanian. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 213, mengangkat tema bijak menyikapi keterbatasan akal anak. Kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena orang yang tidak memahami realita ini, bahwa anak itu akalnya belum sempurna, seringkali dia gagal di dalam mendidik dan mengarahkan anaknya. Sebelum kita berpanjang lebar menjelaskan hal ini, kita perlu memahami bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berapa hari? Kok sepi? Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta, langit dan bumi dalam berapa hari? Fi sittati ayyam. Berapa hari? 6 hari. Berapa hari? 6 hari. Allah menciptakan langit, bumi, alam semesta beserta isinya berapa hari? 6 hari. Saya tanya, apakah Allah mampu untuk menciptakan alam semesta ini dalam 1 hari? Mampu? Mampu. Apakah Allah mampu untuk menciptakan alam semesta ini dalam 1 jam? Apakah Allah mampu menciptakan alam semesta ini dalam 1 detik?
Mampu. Karena Allah itu maha kuasa. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila menghendaki sesuatu, maka Allah hanya cukup untuk mengatakan kun. Apa artinya kun? Jadilah. Maka yang dikehendaki Allah akan terjadi dalam sekejap mata. Kalau memang Allah Azza wa Jalla mampu untuk menciptakan alam semesta ini dalam 1 detik, mengapa Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari? Apa hikmahnya? Di antara ahli tafsir ada yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari atau 6 masa. Padahal Allah mampu menciptakannya dalam sekejap mata. Di antara hikmahnya adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu butuh proses. Butuh apa? Proses. Boten ujuk. Bahwa segala sesuatu butuh apa? Proses. Boten ujuk. Pelajaran yang kita ambil adalah segala sesuatu itu butuh proses. Tidak terjadi, tidak terbentuk tiba-tiba. Salah satu isi alam semesta adalah manusia. Saya tanya sama jenengan, proses penciptaan manusia itu bertahap atau ujuk-ujuk? Bertahap. Ketika masih di perut atau ketika sudah keluar dari perut? Bertahapnya ketika masih di perut ibu atau ketika sudah terlahir ke muka bumi? Dua-duanya. Coba saya tanya sama jenengan, bayi itu berproses penciptaannya di dalam perut ibu berapa lama? Sekitar 9 bulan. Mulai dari cairan, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Kemudian daging itu ada tulangnya, lalu dibentuk organ-organ tubuhnya. Baru kemudian di usia 9 bulan, dia akan terlahir ke muka bumi. Prosesnya berapa lama? 9 bulan. Itu proses di dalam perut. Begitu keluar dari perut, terlahir ke muka bumi, manusia ada prosesnya atau tidak? Ada. Anggota tubuhnya awalnya mungkin nun sewu, alisnya masih sangat nopo? Tipis. Atau bahkan kelihatan kayak tidak ada alisnya. Rambut di kepalanya juga demikian. Apa jenengan pernah melihat bayi lahir wis gondrong itu? Giginya sudah ada belum? Belum. Jadi pelan-pelan tumbuh, giginya dikit. Itu pun gigi apa dulu? Gigi susu. Ya, sampai sekian tahun nanti mulai gigi susunya tanggal 1 ganti menjadi gigi apa? Gigi tetap. Rambutnya sudah mulai juga tumbuh. Ya. Di kepalanya nanti setelah usia 11 tahun, 12 tahun mulai ada apa nih? Ada kumisnya dikit. Apa jenengan pernah melihat bayi lahir wis brengosen? Kan enggak. Dan itu bukan hanya fisiknya saja, termasuk juga kekuatannya. Bayi yang terlahir
baru lahir gitu. Disuruh genggam pulpen bisa nggak? Enggak. Kapan dia mulai bisa genggam? Kapan Pak? Sekelalen ya? Ya wis takon ibune, kapan Bu? Kelalen juga. Setelah sekian bulan atau setelah sekian tahun baru dia bisa menggenggam. Itu pun menggenggamnya belum sempurna. Nyekel pulpen kayak nyekel apa Bu? Demplok. Ya. Megangnya belum benar. Baru setelah sekian tahun megang pulpennya benar. Oke. Dan ini berlaku bukan hanya untuk organ yang di luar, termasuk organ yang ada di dalam tubuh. Salah satunya adalah akal. Akal manusia itu menjadi sempurna, ada apanya? Ada prosesnya. Anak kecil itu akalnya belum matang. Daya ingatnya masih sangat terbatas. Dan cara berpikirnya tidak seperti orang dewasa. Kita harus memahami kondisi anak kecil. Anak kecil itu otaknya belum matang. Daya ingatnya itu masih sangat terbatas. Makanya coba saya nanya sama jenengan. Pernah nggak kita ngomongi anak kita hari ini, besoknya sudah lupa? Pernah atau tidak? Bukan pernah. Nopo? Sering. Kita ingatkan, kalau pulang sekolah itu bajunya diapain? Dicantolin. Ini tempat nyantolkan baju. Saya tanya, jenengan mengingatkan anak dengan kalimat ini sekali dipraktekkan seumur hidup atau tidak? Berapa kali coba jenengan mengingatkan? Berkali-kali. Kenapa? Karena daya ingatnya belum sempurna. Jangankan bocah cilik, wong ramane kayak gue. Nggih mboten Bu? Nggih lho, temenan Bu, nggih. Nyopot sendal mbok nang endi? Engko sing ditomahi sapa? Ibune kaos kaki wingi nang endi lho, jenengan sing nganggo kok. Pecine wingi nang endi lho, jenengan sing nganggo malah sing ditomahi sapa Bu? Bojone. Anak itu daya ingatnya sangat terbatas. Terus pola pikirnya itu tidak seperti orang dewasa. Pernah enggak anak itu nangis gerong-gerong gara-gara apa? Hal remeh. Contohnya punya mobil-mobilan, rodane hilang satu. Nangisnya luar biasa. Kalau menurut kita kayak kue tok, nangis. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena akal kita sudah sempurna. Buat anak kecil, hal yang kita anggap remeh itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak memahami realita ini akan membuat orang tua tidak sukses di dalam mendidik anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi anak-anak kecil di zaman beliau atau tidak? Menghadapi. Entah itu anak kecil adalah putra-putri beliau sendiri, atau anak kecil itu adalah cucu beliau. Contohnya Hasan sama Husain. Atau anak kecil itu adalah pembantu beliau yang orang tuanya memang pengen supaya anaknya ini
berada di rumah Nabi SAW, sehingga ketularan ilmunya, ketularan akhlaknya. Jadi Nabi SAW itu adalah sosok yang juga berinteraksi dengan anak kecil. Dan kalau kita perhatikan, ternyata Rasulullah SAW sangat bijaksana di dalam menghadapi keterbatasan akal anak kecil. Saya kasih contoh buktinya dalam berapa poin di situ? Pinten? 3 poin. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pahami bahwa anak itu belum sempurna akalnya. Ketika Nabi SAW berinteraksi dengan anak kecil, maka beliau betul-betul memahami bahwa anak kecil ini belum sempurna akalnya. Saya kasih contoh. Salah satu pembantu Nabi SAW yang masih kecil, dan itu sengaja ibunya menitipkan anak kecil itu buat Nabi SAW untuk membantu tugas-tugas Nabi SAW, yaitu seorang sahabat yang kita kenal dengan nama Anas. Nama lengkapnya sinten? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masih kecil, dikasih tugas sama Nabi SAW. Namanya masih kecil, wajar nama mboten lalai, lupa, wajar nama mboten? Wajar. Seperti jenengan nyuruh anak untuk napa? Belanja. Pernah nyuruh? Pernah nyuruh atau tidak? Pernah. Le, tolong ya belanja apa? Gula. Ternyata sampai ke rumah bawanya apa? Hah? Garam. Ya. Suruh beli tepung beras. Ternyata pulang-pulang bawanya apa, Bu? Yang mirip tepung beras apa? Terigu. Ya. Suruh beli kopi merek tertentu. Ternyata pulang bawa merek yang berbeda, kan nggak boleh nyebut merek. Suruh beli teh, ya tolong ya belikan teh, namanya teh anu, sebutkan nama. Ternyata pulang-pulang berbeda, bukan teh merek anu yang dibawa. Rasulullah SAW ketika Anas bin Malik diberi tugas, kok kemudian lalai atau lupa, maka Nabi SAW tidak marah-marah. Kata senjenengan apa mboten? Bu, kata senjenengan apa mboten? Nggih, Masya Allah. Bahkan gak cukup hanya tidak marah saja. Saat ada keluarganya Anas, entah bapaknya, entah ibunya, entah kakaknya, entah pakdenya, entah buliknya, pokoknya keluarganya Anas, ingin memarahi Anas, malah oleh Nabi SAW dilarang. Apa kata Nabi SAW? Da'u, biarkan. Maksudnya jangan dimarahi. Kenapa? Falau qaddara an yakunakan. Seandainya ditakdirkan Allah, ya mesti akan terjadi. Alias dia itu lupa karena ditakdirkan sama siapa? Sama Allah. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Albani. Jadi jangan di rumah itu kerjaannya marah-marah terus. Lama-lama kalau anak itu sering dimarahi, dia tidak akan betah. Tidak akan betah di mana? Di rumah. Kalau tidak betah di rumah, maka dia akan mencari tempat yang membuat dia merasa nyaman. Dan belum tentu tempat yang membuat nyaman dia itu adalah tempat yang baik. Jenengan pernah melewati lampu merah
di situ banyak anak-anak rambutnya pirang. Pernah napa mboten? Pernah. Itu anak napa? Pang. Saya tanya, anak-anak itu punya orang tua atau tidak? Menurut jenengan lebih enak tinggal di perapatan lampu merah atau lebih enak tinggal di rumah? Di rumah. Tapi kenapa anak-anak itu milih tinggal di perempatan lampu merah di bawah terik sinar matahari, di tengah gempuran asap knalpot motor dan mobil, menghirup debu yang berterbangan, tidur di emper toko, makan kekurangan? Kenapa anak itu milih tinggal di sana daripada di rumahnya? Bisa jadi anak-anak itu di rumahnya tidak merasa nyaman. Maka ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bikin anak-anak kita nyaman tinggal di rumah. Bukan kok caranya dengan membebaskan apapun yang diinginkan oleh anak. Jaluk apa tuh kok akan, jaluk apa tuh kok akan, nggak peduli apakah yang dia minta itu merusak atau tidak. Bukan seperti itu caranya. Tapi salah satu caranya adalah bagaimana kita ini kerjaannya nggak tiap hari nopo marah-marah terus. Apalagi anak itu dimarahi atas sesuatu yang masih dalam batas kewajaran. Kenapa masih dalam batas kewajaran? Karena belum sempurna apanya? Akalnya. Jenengan tahu, salah satu sahabat Nabi SAW yang juga berada di rumah Nabi SAW, namanya Zaid. Sinten? Zaid. Zaid bin Harithah. Sinten? Zaid bin Harithah. Ini dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi SAW. Ya seorang budak. Seorang apa? Budak. Suatu hari ayahnya Zaid. Siapa namanya, Bu? Nembe aku ngomong. Siapa ayahnya? Harithah, wong Zaid bin Harithah. Berarti bapaknya jenengane Harithah. Harithah datang menemui Nabi SAW dari kampungnya. Wahai Rasul, Zaid ini bukan budak, wahai Rasul. Dia adalah anak yang merdeka. Cuman beberapa saat yang lalu suku kami terlibat pertempuran dan peperangan dengan suku lain. Ternyata suku kami kalah. Akhirnya anak saya menjadi tawanan, kemudian diperjualbelikan. Dia ini aslinya adalah orang merdeka, wahai Rasul. Saya pengen Zaid ini menjadi manusia merdeka lagi. Saya harus bayar berapa untuk memerdekakan anak saya? Apa jawaban Nabi SAW? Nggak perlu bayar berapa, gratis. Yang penting Zaid kamu kasih pilihan untuk ikut kamu bapaknya, yaitu sinten? Harithah, atau tetap ikut sama saya. Kamu kasih pilihan kepada anakmu sendiri. Kalau ternyata Zaid milih untuk kembali kepada bapaknya, silahkan bawa, nggak usah bayar sepeser pun. Maka Harithah pun terkagum-kagum dengan kebijaksanaan sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan tanya kepada anak saya, Zaid, temulah Zaid, anakku. Muhammad akan membebaskan kamu. Kamu tidak lagi menjadi budak. Caranya bagaimana? Caranya kamu diberi pilihan. Apakah kamu akan ikut saya atau kamu akan ikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Kalau kamu ikut saya, maka statusmu akan menjadi orang merdeka lagi. Dan itu nggak perlu bayar. Kamu mau milih siapa? Tebak, milih siapa? Milih bareng sama Rasulullah atau milih bareng sama bapaknya? Hah? Milih kembali kepada orang tuanya atau tetap bersama Nabi SAW? Coba ditebak. Kata Zaid, demi Allah, saya tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Milih untuk hidup bersama siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Zaid merasa nyaman. Padahal Rasulullah SAW bapaknya atau bukan? Bukan. Bukan bapaknya. Kalau boleh dikatakan ya Rasul bapak angkatnya. Bapak kandungnya siapa tadi? Harithah. Bayangkan seorang anak yang sudah merasakan dekat sama Nabi SAW, tinggal bersama Nabi SAW, merasakan nyamannya dibimbing oleh Rasul SAW, memilih untuk tetap bersama Nabi SAW, bahkan tidak lagi bersama dengan orang tuanya. Maka apakah kita sudah membuat anak-anak kita nyaman untuk tinggal di rumah kita? Oke, ini adalah yang pertama. Pahami bahwa anak itu belum apa? Sempurna akalnya. Yang kedua, bersikap lembut dan tidak menghukum secara keras. Anak itu sudah dicatat amalannya oleh Allah atau belum? Sudah atau belum? Belum. Rufi'al qalamu an thalathin. Pena pencatat amal itu tidak diperlakukan atas 3 orang. Salah satunya anak kecil sampai baligh. Anak kecil sampai apa? Baligh. Berarti anak-anak seperti itu layak atau tidak ketika keliru dihukum dengan keras. Layak napa mboten? Tidak. Lawang Allah subhanahu wa ta'ala saja, Rabbul Alamin, tidak menghukum anak kecil tersebut karena dia belum baligh. Loh, kenapa ada sebagian orang tua yang Masya Allah kayak melebihi kayak melebihi Allah ya. Anas bin Malik pernah suatu saat disuruh oleh Nabi SAW, disuruh melakukan sesuatu, kayaknya belanja apa gitu atau nganterin apa. Oh, masih kecil, apa jawabannya? Kalau kita sekarang moh gitu kira-kira. Tapi ungkapannya wallahi la adhab. Sampai sumpah nih Anas, demi Allah saya nggak mau. Pertanyaannya, Nabi marah atau tidak? Enggak. Tapi Anasnya begitu ngomong seperti itu menyesal. Akhirnya enggak lah, saya mau berangkat lah. Memenuhi tugasnya Rasul SAW. Oke? Apa yang terjadi di tengah jalan? Di tengah jalan melihat teman-temannya pada main. Terus tergoda. Tergoda untuk apa? Untuk ikut main. Rasul SAW ternyata memperhatikan Anas dari kejauhan. Diperhatikan, sudah jalan ke arah tugasnya. Kok di tengah jalan lihat teman-temannya main, ikut main. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi pelan-pelan mendekati Anas. Kemudian dari belakang Nabi pegang tengkuknya Anas dengan halus dan beliau berkata, "Ya Unais." Napa? Ya Unais. Namanya sinten? Anas. Panggilannya apa? Unais. Ini cara orang Arab memanggil panggilan akrab dan panggilan sayang. Unais itu artinya Anas kecil.
Jadi kalau orang Arab pengen memanggil nama dan panggilan itu akrab, maka dibikin panggilannya menjadi panggilan kecil. Contohnya Anas dipanggil jadi apa? Unais. Amru dipanggil jadi bingung ya? Umair. Napa? Umair. Ya. Abdu dipanggil jadi napa? Ubaid. Ya. Itu cara orang Arab membuat panggilan akrab dan panggilan sayang. Nabi SAW tidak marahi. Nabi SAW pegang tengkuknya terus dipanggil, ya Unais, wahai Anas kecil, adhabata haitsu amartuk, apakah engkau sudah pergi sesuai perintahku? Sambil tersenyum. Sambil apa? Tersenyum. Nabi marah atau tidak? Enggak. Nabi bentak atau tidak? Enggak. Nabi jewer atau tidak? Enggak. Pertanyaannya, kalau jenengan posisinya seperti Rasul SAW, nyuruh anak bukannya pulang membawa apa yang kita perintahkan, malah bal-balan, kira-kira pripun? Apakah kita sentuh tengkuknya dengan halus, kita senyum atau pripun? Oke, paling kira lagi layangan gitu. Langsung merupakan motor oyok nang endi? Lapang. Langsung diceluk. Wah, panggil namanya. Gak cukup sampai di situ, begitu kepegang langsung diapakan, Bu? Jewel. Nganti nangis ben marem. Subhanallah. Ini pola pendidikan dari mana, Bapak Ibu yang kami hormati? Anak kita ini belum sempurna. Anak kita ini belum dikenai kewajiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita menyuruh anak kita, sifatnya adalah mendidik, bukan merupakan beban yang wajib untuk ditunaikan. Sehingga kalau seandainya anak kita tidak menunaikan tugas yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada anak kita, jangan marah-marah. Kalaupun akan ditegur, tegurlah dengan cara yang halus, seperti Rasulullah SAW. Oke, ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, sesuaikan tuntunan dengan kemampuan berpikir anak. Jadi anak itu bukan dibiarkan, akan tetapi anak ini diberi tuntunan, tapi cara menyampaikan tuntunan itu disesuaikan dengan apanya? Kemampuan berpikir anak. Alias kalau kita ingin menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan, menyampaikan pertanyaan, bahasanya disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak. Kadang-kadang ada sebagian orang tua menyampaikan perintah itu subhanallah 10 perintah, bayangkan. Le, nanti kamu tolong ya, habis duhur pergi ke tempatnya Bu Anu, nganterin ini, barang ini tolong pesanannya diantar ke sana. Setelah kamu nganter itu jangan lupa minta duitnya. Setelah dapat duit itu kamu hitung ya, jumlahnya adalah sekian. Misal 95.500, jangan kurang lo ya. 500 itu penting. Nanti dari situ kamu pergi ya ke warung. Ya. Terus kamu beli 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa pas beli itu ditawar ya. Ya, ibu-ibu banget ya.
Ditawar, pokoknya maksimal, semaksimal mungkin ditawar sampai semurah-murahnya kalau bisa sesuai dengan harga pokok. Masya Allah, ini bocah umur pira iki. Kamu mau jajan enggak apa-apa, tapi jangan lebih dari 500 rupiah ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita ini bukan lagi memberikan instruksi kepada karyawan. Kita itu lagi memberikan tugas kepada anak kecil yang akalnya terbatas. Ini memberikan tugas, menyampaikan nasihat pun juga demikian. Ketika kita akan menyampaikan nasihat kepada anak kita, mbok yao dicarikan ungkapan-ungkapan yang bisa dicerna oleh anak kita. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya kasih contoh dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih isnadnya oleh Syekh Ahmad Syakir. Pernah suatu hari Nabi SAW akan bertempur, akan berperang dengan pasukan musuh. Hanya saja Nabi SAW tidak tahu pasukan musuh itu jumlahnya berapa. Detailnya Nabi tidak tahu. Maka Nabi SAW berusaha untuk mencari informasi. Kok ketemu sama 2 anak? Nabi SAW pengen tahu jumlah pasukan musuh berapa. Beliau tanya sama 2 anak yang ketemu di jalan ini. Apa pertanyaan Nabi SAW? Pertanyaannya bukan berapa jumlah musuh. Itu susah. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Masa anak-anak mau datang kepada pasukan musuh, ayo berhitung? Kan tidak mungkin. Dan kalaupun ditanya berapa jumlah, mesti jawabannya apa? Banyak. Banyak itu angka atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena susah. Nah, terus bagaimana Nabi SAW bertanya, kam yanharuna minal juzur? Wahai anakku, musuh itu dalam sehari nyembelih berapa ekor unta? Orang nyembelih itu biasa kelihatan. Seperti kita kurban itu nyembelih kan kelihatan. Mereka musuh itu dalam sehari nyembelih berapa unta? Maka langsung anak kecil itu menjawab, setiap hari mereka menyembelih 10 ekor unta. 10, angka yang mudah atau tidak? Angka mudah, 10, 5, 6, itu kan masih bisa dicerna oleh anak-anak kita. Setelah Nabi SAW mendengar jawaban 10 ekor unta yang disembelih setiap harinya, Nabi SAW sendiri yang menyimpulkan bahwa jumlah pasukannya ada berapa? Ada 1000. Kenapa coba? Karena 1 ekor unta biasanya bisa buat makan berapa orang? 100. Berarti kalau musuh setiap hari nyembelih 10 ekor unta, berarti jumlah pasukannya kira-kira pinten? 1000. Jadi Nabi SAW yang menyimpulkan, bukan anak kecil tadi. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyesuaikan pertanyaannya dengan kemampuan berpikir anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Masih ada sisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustadz, bagaimana agar kita tidak mudah marah kepada anak? Jazakumullah khairan. Ustadz, bagaimana supaya kita tidak mudah marah terhadap anak kecil? Yang pertama, berdoalah kepada sinten? Allah. Berdoa supaya dijauhkan dari perilaku buruk. Di antara doanya adalah Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Napa? Allahumma jannibni munkaratil akhlaq.
Artinya, ya Allah, jannibni, jauhkanlah aku dari apa? Mungkaratil akhlak, perilaku yang buruk. Salah satu perilaku buruk itu adalah emosian, alias gampang marah. Jadi yang pertama berdoa, yang kedua latihan. Napa? Latihan. Latihan apa? Latihan sabar. Jadi kalau mau jengkel ditahan. Ditahan. Jangan dilampiaskan. Dan ini butuh latihan. Latihannya bagaimana Ustadz? Ya kalau biasanya marah terus ngomong, mulutnya diapakan? Mingkem. Alias ditahan. Kalau biasanya marah tangannya langsung bereaksi, ya bergerak, tahan, tangannya dicekeli supaya tidak bereaksi. Latihan. Ya. Innamal hilmu bitahallum. Kata Nabi SAW, orang bisa penyabar kalau dia latihan sabar. Ini yang keberapa, Bu? Yang kedua. Yang ketiga, saya pernah sampaikan, lupa saya pada sesi yang keberapa, masih fikih pendidikan anak, yaitu mempraktekkan pernafasan. Kenapa? Pernafasan. Saya lupa, nanti jangan cari. Jadi ada tips yang disampaikan oleh ahli psikologi, ya, bahwa latihan pernafasan. Jadi kalau emosi itu disuruh tarik nafas panjang, terus habis itu ditahan sebentar, terus dihembuskan, terus tarik nafas lagi, ditahan sebentar, terus dihembuskan. Ini termasuk ikhtiar yang bisa menurunkan apa? Emosi. Ini beberapa tipsnya. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ustadz, anak saya sejak kecil saya ajarkan untuk sholat berjamaah. Tetapi seiring usia dan pergaulan, anak suka berbohong dan tidak sholat berjamaah. Padahal pergi dari rumah sebelum azan. Tapi kadang saya menerima cerita dari tetangga yang melihat anak saya tidak sholat. Mohon saran dan doanya Ustadz. Jazakumullah khairan. Pertama, anak itu umur berapa? Anak itu umur berapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk nyuruh anak sholat umur umur berapa? 7 tahun. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Suruhlah anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Sampai umur 10 tahun. Kalau anak sudah umur 10 tahun belum sholat, maka boleh dipukul. Oke? Coba, berdasarkan hadis ini, berarti anak itu diajari sholat melalui berapa tahapan dan fase? Dan yang sepi, berapa tahapan? 3. Berapa tahapan? 3.
sebelum usia 7 tahun. Ini tahap pertama. Tahap kedua, usia 7 sampai sebelum 10. Tahapan ketiga, 10 ke atas. Kita ulangi berapa tahapan? Tahap pertama kapan? Sebelum 7 tahun. Tahapan kedua, mulai umur 7 tahun sampai sebelum 10. Tahap ketiga, 10 tahun ke atas. Sebelum usia 7 tahun, anak ini tidak harus disuruh. Tidak harus disuruh. Berarti kalau anak ini nggak sholat, umurnya belum 7 tahun, boleh nggak dihukum? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti dijor kelowor, Ustaz. Bukan dijor kelowor, dicontoni. Diapain? Dicontoni. Siapa yang nyontoni? Ya ramane karo biunge masa tanggane. Ramane karo biunge nang endi sih? Ya bapaknya sama ibu ngasih contoh. Kalau anak setiap hari ngelihat bapak ibunya sholat, masa si ora nyontoh sholat? Dah, 7 tahun mulai diapain? Disuruh. Nyuruhnya kasar atau halus? Halus. Kalau dia tidak melakukan, boleh nggak dihukum? Enggak, tetap belum. Karena Nabi SAW hanya mengatakan suruh. Nabi tidak katakan hukum. Kapan boleh dihukum? 10 tahun. Itu pun setelah dinasehati, nggak mempan baru boleh mukul. Mukulnya pun ada aturannya. Dan kita pernah membahas aturan memukul dalam 3 pengajian, 3 seri pengajian. Aturannya ada 10. Coba jenengan ulang lagi, nanti cari lagi kertasnya. Nek urung go bungkus apa? Kacang. Ya, jenengan cari lagi itu. Ya. Ada 10 aturan memukul. Nah sekarang pertanyaannya, anak yang tadi bohong, katanya sholat berjamaah ke masjid, itu umur berapa? Kalau umurnya masih di bawah 10 tahun, ya nggak usah dihukum. Kalaupun akan diingatkan dari bohongnya saja. Ya. Dan perlu dicari tahu kenapa anak ini bohong. Ya. Bisa jadi karena dia tertekan, bisa jadi karena dia kepengin bermain, tapi nggak punya waktu untuk bermain. Dicari sebabnya kenapa. Setelah ketemu sebabnya, dicarikan solusinya. Misalnya dia itu nggak ada waktu untuk bermain, oh berarti dia itu perlu dikasih waktu untuk bermain. Dan kalau seandainya anak ini jujur, maka harus diapresiasi. Masya Allah, anakku rajin banget, alhamdulillah, berangkat ke masjid berjamaah, diapresiasi. Tidak sedikit orang tua itu anaknya melakukan kebaikan, dibiarkan saja, gak ada apresiasi sama sekali. Baru orang tua ngomong ketika anaknya melanggar. Ini orang tua pemadam kebakaran. Kapan bergeraknya? Kalau ada kebakaran. Ya, jangan seperti itu. Ya, baik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.